Oke, selamat siang. Sekarang saya akan menjelaskan jawaban TP saya. Untuk soal pertama, redundansi itu eh, jadi untuk redundansi dan jaringan adalah strategi untuk mengatasi resiko kegagalan atau kesalahan dengan menyediakan elemen tambahan sebagai alternatif. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kerusakan dan pemadaman dengan menyiapkan jalur-jalur cadangan. Redundansi bertujuan untuk mengatasi potensi titik kegagalan tunggal dalam jaringan atau point of failure. Dengan adanya jalur-jalur cadangan, jaringan tetap stabil dan efisien, sehingga meningkatkan ketersediaan dan mengurangi dampak masalah yang mungkin terjadi. Lalu referensi yang saya pakai ada Gigs4Gigs dan Daste. Untuk soal kedua, STP atau Spanning Tree Protocol adalah protokol yang berada di layer 2 yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping dalam topologi jaringan. Dikembangkan untuk mengatasi masalah yang timbul saat ada redundansi dalam lokal area network atau LAN. STP bekerja mengawasi dan mengendalikan arus data agar tidak terperangkap dalam lingkaran yang menghentikan trafik dan mempengaruhi jaringan jaringan. Lalu, STP itu mengimplementasikan berbagai peran pada port-port dalam jaringan seperti root port. Itu adalah port pada switch non-root dengan jalur biaya terbaik ke root bridge. Port ini meneruskan data ke root bridge. Lalu untuk designated port, port yang ada pada port pada switch root dan switch yang ditunjuk. Lalu seluruh port pada root bridge ini dianggap sebagai designated port. Lalu block port, semua port lain pada bridge atau switch berada dalam keadaan block, kecuali port akses yang mengarah ke perangkat seperti PC. Lalu disable port, port yang dinonaktifkan secara manual atau otomatis dan tidak berfungsi sama sekali dalam mengirim atau menerima data. Lalu referensi yang saya pakai ada beberapa yaitu test target, Cisco, dan Daste. Lalu rules dalam STP atau Spanning Tree Protocol. Yang pertama itu ada mode forwarding untuk port pada root bridge atau switch. Jadi setiap port pada root bridge ini ya, atau switch harus diatur dalam mode forwarding. Hal ini penting untuk memastikan aliran trafik data yang lancar melalui semua port pada root bridge atau switch. Lalu yang kedua, root port harus dalam mode forwarding. Root port adalah port pada setiap switch yang memiliki jalur terpendek ke root bridge. Oleh karena itu, root port harus diatur dalam mode forwarding agar dapat efektif meneruskan data ke root bridge. Lalu yang ketiga, mode forwarding untuk port pada designated switch. Port pada switch ini disebut sebagai designated switch harus diatur dalam mode forwarding karena designated port sendiri merupakan jalur utama pada setiap segmen jaringan untuk meneruskan trafik ke segmen tersebut. Lalu mode blocking untuk port pada semua switch. Jadi port pada semua switch yang tidak termasuk dalam kategori root port atau descent port dan terhubung ke bridge atau switch lain harus diatur ke dalam mode blocking. Langkah ini krusial sekali karena untuk mencegah terjadinya looping dalam topologi jaringan yang dapat mengganggu stabilitas. Lalu referensi yang saya pakai di sini for gigs. Lalu yang keempat, perbedaan antara PVST plus atau Performance Running Tree plus dan RPVST plus atau Rapid Performance Running Tree plus. Itu mencakup beberapa aspek kunci yang mengaruhi kinerja dan kecepatan konvergensi dalam topologi jaringan VLAN. Untuk perbedaan sendiri, yang pertama itu waktu konvergennya. RPVST plus itu menonjol dengan konvergensi lebih cepat ketika terjadi perubahan pada jaringan. Yang berarti RPVST plus ini lebih responsif terhadap perubahan topologi dan cepat memulihkan koneksi lebih cepat daripada PVST plus. Lalu untuk kedua, perbedaan algoritma di mana PVST plus itu menggunakan standar IEEE 802.1w, juga dikenal sebagai SRSTP atau Rapid Spanning Tree Protocol, untuk menghitung spanning tree pada setiap VLAN. Di sisi lain, RPVST plus ini menggunakan algoritma yang berbeda yang memungkinkannya melakukan konvergensi lebih efisien dibanding PVST plus. Lalu protokol basic atau protokol dasar. Jadi RPVST plus ini berdasarkan pada standar yang tadi IEEE 802.1w atau RSTP. Sementara PVST plus didasarkan pada IEEE 802.1d. Perbedaan dalam protokol dasar ini mencerminkan perbedaan dalam pendekatan frekuensi dan pengelolaan topologi VLAN antara keduanya. Lalu dengan mengambil keuntungan dari algoritma yang lebih canggih dan waktu konvergensi lebih cepat ini, VLAN RVPST Plus memungkinkan jaringan VLAN untuk menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan, sementara PVST Plus lebih konvensional dengan standar yang sudah ada. Lalu ini adalah referensi yang saya pakai. Lalu untuk kelima, Eder Channel itu adalah inovasi dalam teknologi agregasi port yang memungkinkan penggabungan beberapa port fisik menjadi satu port logis.
Fungsi utamanya adalah menyediakan koneksi yang tidak hanya memiliki kecepatan tinggi, tetapi juga memiliki keamanan yang handal atau keamanan cara yang handal. Dalam satu koneksi logis interchannel dapat diagregasi hingga 8 port switching, lalu memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya jaringan. Cara kerja Ether sendiri itu melibatkan pengelompokan dua atau lebih koneksi fisik antar switch menjadi satu koneksi logis, di mana koneksi logis ini dianggap sebagai satu entitas tunggal dan switch memperlakukannya sebagai satu koneksi. Data trafik didistribusikan secara efisien melalui koneksi fisik yang hanya ada dalam koneksi logis ini. Jadi hasilnya adalah peningkatan bandwidth-nya secara signifikan dan pembagian beban yang lebih baik, memastikan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan. Lalu dengan adanya channel, perangkat dapat memaksimalkan throughput dan memitigasi potensi kegagalan melalui jalur redundansi. Lalu inovasi ini memainkan peran kunci dalam mengoptimalkan kinerja jaringan dengan meningkatkan kapasitas dan ketersediaan sambil memastikan distribusi trafik yang optimal. Lalu ini adalah versinya pakai, ada DAST, lalu Gigs for Gigs, lalu LACP atau Link Aggregation Control Protocol adalah sebuah protokol yang diatur oleh standar IEEE 802.3AD dan berperan sebagai protokol negosiasi channel terbuka. Protokol ini memungkinkan penggabungan link fisik internet secara dinamis menjadi satu link logis dan mendukung transparan mode di layar 2 dan mode layar 3 untuk perangkat SRX 5000. Lalu port yang terdapat di LHCP itu ada dua mode, yaitu aktif mode, di mana pada aktif mode port ditempatkan dalam keadaan aktif untuk bernegosiasi dengan port lain melalui pertukaran paket LHCP. Untuk pasif mode, port ditempatkan dalam keadaan pasif, merespon paket LHCP yang diterima tanpa memulai negosiasi LHCP. Bentar. Berikutnya, untuk PAGP atau Port Aggregation Protocol merupakan protokol negosiasi terkenal khusus untuk anak Cisco, di mana tadi LHCP sendiri itu uh, bisa tidak khusus untuk Cisco, bisa digunakan di uh, switch lain. Nah, lanjut untuk protokol ini memungkinkan penggabungan beberapa fisik menjadi satu link logis secara otomatis untuk air channel melalui pertukaran paket PAGP antar port. Kurang lebih sama seperti LCP. Lalu dalam PAGP terdapat dua mode, auto mode, di mana semua interface ditempatkan dalam keadaan pasif, merespons paket agregasi port yang diterima tanpa memulai negosiasi PAGP. Lalu di serial mode, semua interface ditempatkan dalam keadaan negosiasi aktif, menginisiasi negosiasi dengan interface lain melalui pengiriman paket agregasi port. Nah, ini adalah cara kerja dari PAGP di mana hanya berbeda di mode yang diinginkan yaitu desirable dan auto, sedangkan LCP sendiri aktif dan pasif. Oke, lanjut 7 menggunakan LACP untuk mengkonfig. Ini adalah contohnya di mana pertama kita harus enable dulu, lalu switch mengkonfigurasi terminal untuk masuk ke interface, ini config, pilih interface-nya misalnya level berapa, lalu channel group mode. Nah, di sini saya akan menjelaskannya mungkin dengan uh, pakai tracer yang telah saya buat. Nah, misalkan, bentar saya buat dulu, kita connect ini ke FA04, ini juga FA04, lalu ini ke FA07, ini juga FA07. Oke. Nah, saya akan mengambil satu contoh saja di switch 0 masuk ke sini. Oke. Kita pertama menyebarkan dulu masuk konfigurasi terminal. Lalu kita menginterface apa yang kita mau. Misalkan kita ambil yang tadi yang kita telah buat interface untuk FA04. Nah, kita interface FA04. Lalu kita menggrupkan channel yang kita mau. Misalnya kita ingin menggrupkan dalam satu channel yaitu channel 1. Channel grup maksud saya itu channel grup mode yang kita inginkan, misalnya mode aktif atau pasif. Karena di sini saya ingin menggunakan LACP, maka saya akan menggunakan aktif saja untuk di switch yang ini.
Sebentar, izin membuka notepad. Ini yang telah saya buat juga tadi. Untuk, oh iya, untuk channel grup 1, kita harus memberikan eh, angkanya, atau grupnya berapa. Channel grup mode aktif. Nah, jadi ketika masuk sini, ini aktif. Oke. Nah, sebentar. Kita interface or channel or channel 1. Nah, kita akan masuk ke sini karena bisa di create. Lalu kita masukkan uh, switch port mode terang. Nah, kita buat jadi mode terang. Lalu kita masukkan, misalnya ingin masukkan VLAN 99, jadikan VLAN 99 aktif, VLAN 99. Oke. Nah, kita lakukan yang sama ke sini, tapi karena tadi kita sudah masukkannya ke aktif, maka di kedua ini harus pasif agar uh, semua tidak aktif. Dimana kalau misalnya semuanya aktif tidak akan berjalan, dan jika semuanya pasif juga tidak akan berjalan. Jadi uh, untuk di sini itu harus di set pasif aktif dan ini pasif pasif. Oke, kurang lebih nanti di sini juga harus dimasukkan sama. Dan karena ini terdapat dua jalur, maka harus dilakukan yang tadi secara 4 kali. Sedangkan di sini karena dapat dua jalur saja, maka harus dilakukan di sini 2 kali, di mana mode yang dipilih harus dalam mode pasif, sama juga seperti yang di sini. Harus dalam mode pasif juga untuk sini. Oke, mungkin itu saja penjelasan jawaban TP dari saya dan juga sedikit mempraktikannya di paket Pacer. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kesabar saja dengan NPM 220051755. Terima kasih.